Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kairawan, saya mahasiswa Universitas Nasional Jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjawab, mohon maaf sebelumnya, nilai NPM saya yaitu 183112700650078. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Teknik Riset Operasional dosen penguji Busari Ningsih SSI MM. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu tentukan solusi optimal dari persamaan berikut ini dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2 dengan kendala 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 160, B x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 120, yang C 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 280. Kita langsung masuk saja. Langsung kita buat seperti ini. Z sama dengan 200x1. Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2. A 200x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 160. B sama dengan x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 120. C sama dengan 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 280. X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Kan? Nah, kita buat dengan tabel simplex seperti berikut ini. Nah, kolom X1 kan, ini merupakan kolom kunci karena memiliki minus terbesar yang letaknya ada di baris tujuan atau Z. Selanjutnya dari baris kunci tersebut, baris kunci memiliki rumus nilai kanan dibagi angka kolom kunci. 4 dari baris S5 ini merupakan angka kunci. Untuk baris tujuan Z, nilai lama untuk baris tujuan Z kita akan membuat dengan rumus nilai lama dikurang nilai kolom kunci dikali nilai baris baru. Dapat dilihat hasilnya seperti ini. Nah, untuk baris X4, untuk baris tujuan X4 dan baris tujuan X5, maksud saya baris tujuan X1 bisa dibuat dengan rumus yang sama seperti mencari baris tujuan Z. Nah, selanjutnya kita masukkan ke tabel literasi 1. Karena di sini masih ada nilai negatif di baris tujuan Z, maka tabel ini belum optimal. Nah, tapi satu di sini merupakan angka kunci. Kan? Nah, selanjutnya yang kita lakukan kemudian yaitu membuat baris kunci baru seperti pada tabel ini. Setelah kita nilai baru dapat kita buat dengan rumus nilai lama dikurang nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Nah, setelah itu kita buat tabel yang paling akhir, yaitu untuk menentukan nilai paling optimal, yaitu seperti tabel ini. Nah, di sini nilai yang menjadi optimal yaitu 15.800 karena pada tabel ini dan pada tabel ini tidak ditemukan negatif. Maka nilai optimal dari pertanyaan nomor 1 yaitu
15.800 karena tidak ditemukannya minus 15.800. Nah, begitu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kita selanjutnya pertanyaan nomor 2. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu sebuah pabrik komputer membuat produk Android dan chat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $200 dan $190. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatan, yaitu pemrograman atau PRG, sistem atau S, dan tes implementasi atau TI. Android membutuhkan 2 jam pada PRG, 1 jam pada S, dan 4 jam pada TI. Sedangkan chat membutuhkan waktu 2 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 2 jam pada TI. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya. Pemrograman atau PRG 160 jam, sistem S 120 jam, dan tes implementasi TI 280 jam dengan metode grafik, dan tentukan solusi optimalnya. Nah, solusi optimal dengan metode grafik yaitu diketahui Android sama dengan X1, chat sama dengan X2, PRG sama dengan A, S sama dengan B, TI sama dengan C. Ditanya maksimum. Z sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2. A 200 X1 ditambah 2 X2 ditambah 2X2 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 160. B X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 120. C 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 280. Dan terakhir X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Langsung saja kita jawab. A 2X1 ditambah X2 kurang dari 160 kurang dari sama dengan 160. Jika X1 sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 2X2. Nah, sama dengan 160. 160 dari sini. Selanjutnya 2X2 sama dengan 160. Kita akan mencari X2. Jadi 2-nya kita taruh di sini. 60 dibagi 2 sama dengan 80. Jadi X2 sama dengan 80. Nah, jika X2 sama dengan 80, maka 2X1 ditambah 2 dikali 80 sama dengan 160, maka 2X2 sama dengan 160. X2 sama dengan 160 dibagi 2. Jadi hasilnya 80. Kita buat tabel mini seperti ini. Kan? Lanjut kita ke B. B, X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 180. Jika X1 sama dengan 0, maka 1 dikali 0 ditambah 2X2 sama dengan 120. 2X2 sama dengan 120. Maka 2-nya dipindah lagi, 120 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, jadi jika X2-nya 60, maka X1 ditambah 2 dikali 60 sama dengan 120. Langsung kita buat tabel mini seperti ini. Yang C, 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 280. X1 sama dengan 0, maka 4 dikali 0 tambah 2X2 sama dengan 280. 2X2, kita hitung 2X2 sama dengan 280. X2, 2-nya kita pindah ke sini, maka 280 dikali 2 sama dengan 140. X2, maka X2 adalah 140. 4X1 ditambah 2 dikali 140. Maka 4X1 sama dengan 280. X1, 4-nya kita pindah lagi, 280 dibagi 4 yaitu 70. Nah, kita langsung saja kita buat grafik dari yang sudah kita buat di semua ini, dari A, B, sampai C. Langsung kita buat titik temunya. Yang kita lihat, ini adalah garis C, kan? Ini adalah garis A. Maaf, ini adalah garis C. Ini adalah garis A. Dan ini adalah garis B. Kita lihat,
A sama dengan 2x1 ditambah 2x2 sama dengan kurang lebih sama dengan 160. Nah, C 4x1 ditambah 2x1 sama dengan kurang dari sama dengan 280. Yang B x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 120. Langsung saja kita hitung pada titik 0 0,0 nilai Z sama dengan 200 kali 0 tambah 190 dalam kurung 0 sama dengan 0. Titik A 70,0 nilai Z sama dengan 200 kali 70 ditambah 150 kali 0, yaitu jumlahnya 14.000. Titik B, A dan C berpotongan. 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 160. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini cara penghitungannya. Karena keterbatasan waktu saya tidak dapat menjelaskannya. Nah, bisa dilihat juga cara menghitung titik C di sini. Nah, jadi solusi yang paling optimal yaitu kita lihat angka yang paling besar yaitu 15.800, yaitu di titik B. Jadi hasil dari nomor 2 yaitu solusi yang paling optimal adalah 15.800. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya, kita akan masuk pertanyaan nomor 3. Yang soalnya dari soal kasus nomor 2, tentukan persamaan dualnya. Tentukan analisis sensitivitas dari hasil simplex nomor 2 dan jelaskan. Nah, kita akan masuk ke nomor 2 ini dengan cara yang cepat ya teman, yang saya pelajari dari Google. Yang pertama adalah kita menentukan fungsi tujuan dual, yaitu minimalkan Y sama dengan 160Y1 ditambah 120Y2 sama dengan 280Y3. Batasannya 2Y1 ditambah Y2 tambah 4Y3 lebih besar sama dengan 200. 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 190. Dan tujuan primal maksimal Z sama dengan 200Y1 ditambah 190Y2. Batasannya maksud saya X ini, X1 dan X2. Batasannya sama dengan 2x1 ditambah 2x2 kurang besar sama dengan 160. Min x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 120. 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 280. Nah, x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita di sini buat analisis, saya tidak bisa jelaskan lebih mendalam karena keterbatasan waktu. Jadi 1, 0, min 2, setengah, min 3 per 2, 0, 1 setengah, 1 setengah, min 1 setengah, 0, 1 setengah. Nah, di sini sebenarnya caranya ada di pelajaran matematika yang teman-teman bisa pelajari. Itu tinggal ditambah seperti lompat-lompat seperti ini. Nah, ini hasilnya kan. Ini hasilnya setelah ini kan ditambah, karena ini minus jadi dikurang, jadi sama dengan 20. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, berarti kita dapat menentukan X1 dan X2 di sini yaitu 20 dan 60. Di X1-nya 20 dan X2-nya 60. Nah, segitu saja teman-teman. Ya, berarti ini merupakan cara yang singkat, tapi bila waktunya lebih banyak saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Segitu saja dari tiga pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.